Dor, balik bareng gua Andir Dor, dan kali ini di segmen atau di episode Sini Om Kasih Tahu atau Sok Tahu. Mungkin beberapa dari temen gua tahu kalau beberapa waktu yang lalu itu gua sempat jatuh sakit, nggak sakit, dan sakit darah tinggi. Ya sakit langganan umur di atas 40 ke atas kali ya. Gua nggak pernah merasa apa-apa sampai 40 ke atas, rasanya semua runtuh gitu, kayak badan mulai sakit-sakit segala macam. Maklum. Jadi darah tinggi 160/120, dan basically ada 3 hal yang mesti gue kontrol. Satu adalah tidur, olahraga cukup, dan makanan. Nah kalau soal olahraga kan gue lagi coba untuk sering berolahraga lagi. Dan kata dokter gue harus mengkontrol namanya detak jantung dan tensi, dan nge-track jam tidur dan segala macam. Nah ngomongin soal nge-track jam tidur, pola hidup segala macam, gue kan selama ini udah punya satu alat. Gue selama ini pakai smartwatch namanya Moto 360. Gue itu pakai Moto 360 dari zaman versi 1. Gue inget banget ini titip sama Segario, dan kemudian gak lama kemudian yang version 2 yang gue cari entah lagi di mana. Itu lumayan lama gue pakai, ada 4 tahunan, 3 tahunan lebih gitu ya. Dan itu udah sempat gue ganti rantainya menjadi velcro atau NATO strap segala macam. Gue puas. Akhirnya gue menyadari bahwa selama ini kelemahannya adalah ada 2 hal. Yang pertama adalah GPS, dan satu lagi adalah baterai yang nggak nyampe sehari udah habis. Karena itu gue nyobain yang satu ini, baru sampai, mari kita buka. Apa yo isinya? Disclaimer, gua tidak dibayar siapapun untuk bikin video ini. Ini purely gue pingin unboxing, dan gua ngasih tahu kenapa alasannya gua membeli smartwatch yang satu ini. Setelah gue yang masuk rumah sakit kemarin itu, gue punya kebiasaan baru, yaitu menulis semua kebiasaan gue setiap hari, dari tensi, berat badan, kemudian BPM jantung, jam tidur, kegiatan steps, dan segala macam itu ada yang otomatis dan ada yang manual. Kemarin itu ada yang namanya dari Moto 360, dia bisa nge-track yang namanya steps, aman. Terus yang namanya jam tidur di sini, karena gue kebetulan pakai Samsung, gue pakai namanya Samsung Health. Dia juga otomatis juga nge-track steps juga, dan dia juga nge-track yang namanya sleep. Sleepnya ada berdasarkan apa sih? Sesimpel berdasarkan kapan terakhir lu taruh handphone dan di mana pagi hari lu angkat telepon. Jadi otomatis kelihatan. Bisa dilihat tren tidur gua tuh masih berantakan. Kadang 7 jam, kadang 8 jam, kadang 6 jam. Jadi gue masih ada pemasalah dengan kalau malam suka ogah rugi gitu. Udah mesti tidur malah nonton dan segala macam. Tapi di sini paling nggak selama sebulan ke belakang gue tahu sleep gue seperti apa. Kemudian active time steps itu kan kedetek dari Moto 360 gue selama ini. Berat badan gue tiap hari nimbang di jam yang sama, selalu nimbang di jam yang sama biar ke track. Ini dia yang terjadi selama sebulan terakhir. Dari Juli lah paling nggak. Juli itu dari 836 dan sekarang di Agustus di 82,2. Turun karena gue ada pola sarapan yang gue ganti. Kemudian blood pressure itu yang perlu dipantau, itu sebenarnya blood pressure. Blood pressure selama ini manual, gue ada alatnya Omron, dan itu selalu gue ukur di jam yang sama kayak berat badan. Selalulah ukur berat badan dan juga tensi dan suhu di jam yang sama sebisa mungkin. Nah ini bisa dilihat kadang tinggi kadang turun, tapi paling enggak kenapa gue senang dengan data-data ini. Ada cerita lucu di UGD ketika gue lagi tiduran di UGD, lagi diinfus karena darah tinggi itu. Kan gue juga ngurusin Pia Cycles ya, tiba-tiba ada DM masuk nanyain soal sepeda, terus gue bales, ya ada yang bisa saya bantu soal Pias gitu kan, sambil tiduran. Tiba-tiba dokternya ngintip dari belakang, Pak itu yang DM saya, jawabnya nanti aja. Ternyata dia yang DM. Jadi gara-gara itu gue sama dokter itu sampai sekarang masih WhatsAppan terus. Dia masih suka ngontrol gue, apa kabar Pak, gimana ininya, itunya, obat apa diminum atau segala macam. Nah data-data yang gue simpan ini dengan mudah sekarang gue kirim ke dia dalam bentuk link, gue ekspor aja gitu, gue kirim. Jadi dia dengan mudahnya, oh ya ini masih kayak gini nih, kayaknya perlu dikontrol lagi, jam tidurnya perlu diperbaiki nih, segala macam. Itulah gunanya data yang selama ini gue simpen, yaitu untuk nge-track kebaikannya kesehatan diri gue sendiri. Oke, balik lagi. Apa aja sih yang mesti ada di
smartwatch ini. Yang paling pertama dan paling penting adalah baterainya harus lebih lama daripada 1 hari. Harus lebih lama dari 1 hari. Yang kedua bisa sleep tracking. Yang ketiga untuk fitur notification dari telepon segala macam gue nggak terlalu peduli karena gue lebih orang yang lebih sesimpel lebih suka angkat telepon daripada ngelihat apa WhatsApp atau SMS atau apa segala macam dari smartwatch. Jarang gue pakai. Terus bisa steps tracking, jadi menghitung jumlah langkah, ya kan? Sleep tracking, steps tracking, baterai tahan lama, dan satu yang paling penting, karena gua selalu merekam aktivitas, terutama yang gue sering lakukan adalah sepeda. Jadi gua harus tahu tuh mapping dari mana kemana. Dan selama ini Moto 360 itu menggunakan GPS connected. Dalam artian apa? Ketika gua nge-track di press start Strava atau activity di jam, itu harus ada handphone, jadi GPS-nya ngambil dari handphone. Jadi ketika udah end activities, semua rute yang keluar itu direkam menggunakan handphone. Itu yang namanya GPS connected. Jadi yang gue butuhin di sini supaya baterainya nggak boros, handphone boros. Jadi gue masa riding gue seharian, misalnya pergi riding 6 jam. Jam nyala, GPS connected ke sini, dalam handphone bisa panas karena GPS-nya nyala melulu dan baterai cepat habis. Karena itu gue langsung BM. Gue kepingin smartwatch gue berikutnya ada yang namanya GPS built-in, GLONASS segala macam. Nah, Huawei Watch Fit. Ini 2020, baru launching beberapa hari lalu, dan di Shopee masih ada di official store-nya, harganya 1,399, tapi kemarin sempat promo jadi 1199 di tanggal 1 kalau nggak salah. Ini adalah Huawei Watch Fit. Ya, bisa dilihat kotaknya. Huawei Watch Fit Animated Fitness Coach, long battery life, 1.64 inch AMOLED display. AMOLED display, again, terkini lah bisa dibilang begitu untuk di smartwatch. Long battery life penting menjadi yang pertama, dan ada animated fitness coach. Ini ditaruh di pertama karena ini menjadi salah satu fitur yang dijagokan sama Huawei. Bentuknya gue tahu lo akan bilang mirip Apple Watch ya, tapi kok lebih panjang. Sebenarnya gue lebih suka jam yang bentukannya rounded gini. Cuman pingin breaking the boundary saya sekali-sekali, gue pingin nyoba yang bentuknya lain. Ini adalah produk Huawei kedua yang gue miliki. Yang pertama waktu itu sama fitness tracker juga, cuman habis itu entah hilang kemana. Ada 3 warna, ada yang hitam, ada yang strapnya orange, pink bezelnya ke silveran, dan satu lagi adalah yang hijau Tosca dengan silveran. Tapi gue milih yang paling netral aja, yaitu warna hitam, dengan harapan nanti gue bisa membeli strapnya aja di kemudian hari. Kita baca dulu belakangnya. AMOLED display, long battery life, 12 animated fitness courses, nanti kita cari tahu, 96 workout modes. Yang gue perlu sebenarnya cuma 3 lah ya. Step, lari, sepeda, paling berenang. Udah apa lagi sih, olahraga catur emang perlu pakai beginian. Full health monitoring, bisa heartbeat, bisa diinin, built-in GPS, dan 5 ATM water resistant. 5 ATM kalau nggak salah sekitar 5 meter atau gua nggak jago lah beginian, nanti gue cari tahu. Tapi yang jelas ini bisa dipakai berenang. Ini water resistant, bukan waterproof, water resistant. Oke. Udah banyak. Kalau ada suara-suara kucing gue lagi main sama banyak produsen gadget sekarang sudah mengaca dengan teknik packaging desainnya Apple, di mana mengedepankan product oriented. Biasanya kan kita suka buka produk pada umumnya isinya kertas-kertas dulu, documents dulu, tapi kali ini bener-bener boom, pow, langsung si device-nya sendiri. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, kayaknya mestinya sih pas. Kita singkirin ini, kita lihat yang lainnya dulu. Kelengkapannya udah apa? Dia udah pakai charger sistem magnet sepertinya. Yes. Jadi di rumah gue tadi kucing ada sampai 13.
semuanya, nggak ada yang disenggol lagi. Kita singkirin dan sekarang kita lihat. Wow. Download Huawei Health on your phone, then add this device. Oke, masih download dulu guys. Jadi kayaknya semua produsen ini pasti punya aplikasinya biar bisa menggunakan fungsi dari device masing-masing secara maksimal. Kayak misalnya Samsung, dia punya Samsung Gear, bahkan Xiaomi sendiri punya aplikasinya sendiri, dan Huawei juga punya aplikasinya sendiri. Sebelumnya gue pernah pakai Huawei, tapi itu udah lama dan udah gue hapus karena hilang tadi itu. Cepet juga pairingnya, nggak nyampe semenit, udah langsung on dan langsung nunjukin jam sesuai sama ini. Bisa dilihat di sini ya. Di belakang ada sensornya, kencang juga. Anyway, oke. Gua kalau pakai jam di tangan kanan. Siapa yang sama kayak gua? Sedikit hands on untuk Huawei Watch Fit ini. Seperti biasa kalau scroll kanan ada BPM. Mungkin ini akan baterainya cepat habis atau enggak, gua nggak tahu, nanti kita cek. Kemudian stress level, jangan sering dicekin, malah stress beneran. Ada weather, ada bisa ngontrol lagu dari sini ketika lu punya Spotify, walaupun ini nggak ada ininya ya, nggak ada speakernya di sini. Terus seperti smartwatch atau sport watch lainnya, ada untuk stepping tracker. Ini kayak model Apple sebenarnya visualnya. Balik lagi ke home, scroll ke atas, ada notifikasi yang tadi gue jarang pakai karena menurut gue baterainya malah cepet habis. Tarik ke bawah, ini connected by Bluetooth. Gue tidak akan go deep into it saat ini karena ini hanya unboxing dan first impression. First impression menurut gue build quality-nya untuk si strapnya karet, dan mudah-mudahan nggak alergi ya. Cuman ini kayaknya sih udah sport lah, buat keringet, gampang dilap dan segala macam. Again tadi gue udah bilang, andaikan ada satu lock lagi di sini, cuman nggak masalah. Dan gue sangat berharap ini bisa dibeli strapnya aja. Mestinya sih bisa ya, kelihatan. Bentuknya mungkin lu boleh bilang mirip Apple Watch, cuman lebih panjang. I don't mind with that. Oke, sekian untuk first look, unboxing, hands-on dari si Huawei Watch Fit ini. Menurut gua sejauh ini, belum gua tes, kasih gua 2-3 minggu, 4 minggu untuk full tes ini buat olahraga, tidur, dan nge-track semua secara otomatis. Jadi gua sebenarnya tinggal ngurusin si tensinya aja yang harus gua ukur dan berat badan ya. Gua cukup puas dengan device ini. Full review coming up in 3 weeks, 4 weeks. Dan mohon maaf dari tadi kalau kesenggol kucing gua, ada yang sempat kepotong dan segala macam. Tapi yang jelas kita ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like kalau memang suka, dislike kalau memang harus pencet dislike, silahkan. Kasih tahu komen apa yang harus gua tes dengan device ini. Sampai kemudian waktu, jangan lupa nonton Bicara Baik-Baik setiap hari Selasa jam 8 malam. Kalau untuk konten ini yaitu Sini Om Kasih Tahu atau Sok Tahu, berkala tergantung apa ada yang dibahas atau tidak aja. Sampai nanti, sampai konten berikutnya. Salam olahraga. Kok kayak Bung Sambas. Sini Om Kasih Tahu. Ya astagfirullahalazim. Disenggol loh itu kamera.